Oke, salam jumpa dengan saya di InMedia Channel dalam program Mabal. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh sedikit, program Mabal ini adalah mengeksplorasi tentang sejarah, budaya, kuliner, dan keunikan-keunikan apa saja yang ada di negara Indonesia tercinta kita ini. Sekarang ini saya sedang berada di daerah Plangon, tepatnya di daerah Sumber, Kabupaten Cirebon. Ya, tepatnya ini jalan dari Cirebon atau Sumber menuju ke Kuningan. Nah, sekarang ini saya sedang berada di daerah Plangon, dan di sini juga banyak sejarah-sejarah, banyak keunikan, banyak budaya. Dan salah satu sejarah di sini adalah ada makam ulama besar yang konon ceritanya ulama ini yang dulunya di tahun zamannya Sunan Gunung Jati dulu, bahwasanya mereka mencari tempat singgah atau mereka mencari tempat beristirahat, maka disinilah tempat yang terpilih oleh beliau-beliau. Sampai beliau pun dimakamkan di daerah Plangon atau Bukit Plangon ini. Dan sedikit cerita pemirsa, ternyata di sini banyak juga monyet-monyetnya. Yuk. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, Mabal kali ini saya mau ajak kalian ke Bukit Plangon nih, yang lokasinya di Kelurahan Babakan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Menurut cerita yang dipercayai masyarakat bahwa di hutan ini ada beberapa kerajaan monyet nih, dan masing-masing wilayah dipimpin oleh satu raja monyet. Ternyata monyet juga punya raja ya. Tidak ada yang tahu pasti dari mana asal monyet tersebut. Apakah memang sudah ada dari dulunya atau hewan peliharaan Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan? Yang jelas, monyet-monyet ini telah berada di hutan Plangon dan berkembang biak dengan baik. Dan uniknya, jumlah mereka tidak pernah bertambah atau berkurang, guys. Mereka setiap saat menunggu kedatangan pengunjung yang membawa makanan. Biasanya kacang-kacangan atau makanan apa saja yang banyak juga dijual oleh penduduk setempat. Yuk sahabat Mabal, kita langsung ke atas saja untuk melihat makam Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan. Oke, saat ini saya sudah lumayan tinggi, saya sudah lumayan jauh. Oke, tangganya ternyata lumayan panjang juga. Saya dari ujung sampai mau ke atas itu lumayan, mungkin sekitar ada ratusan anak tangga. Yuk kita jalan lagi. Plangon sendiri berasal dari kata Tegal Kelangenan, yang berarti sebuah tempat atau bukit untuk menenangkan diri. Menurut kisah yang dipercaya masyarakat, sekitar 4 abad yang silam ada 2 orang pangeran yang bernama Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan. Mereka mencari tempat yang tenang untuk memecahkan permasalahan kehidupan yang sedang dihadapi. Akhirnya kedua orang tersebut menemukan sebuah bukit yang terletak di sebelah barat kota Cirebon, yang dianggap sebagai tempat yang paling cocok untuk melaksanakan maksud tersebut. Kedua orang pangeran ini naik ke atas bukit, namun dalam perjalanan ke atas bukit, keduanya dihadang oleh penjaga hutan Plangon yang bernama Pangeran Arya Jumeneng. Tapi kedua pangeran dapat memenangkan pertarungan nih guys. Dan akhirnya ketika sampai di atas bukit, kedua pangeran itu membuat tempat peristirahatan, yang akhirnya sampai sekarang ini menjadi tempat makam kedua pangeran tersebut. Oke, kita masih lanjut jalan. Di sini ada batu-batu besar, batunya lumayan besar. Di sini juga ada batu-batu besar, dan di sini masih banyak juga pohon-pohonnya yang udah ratusan tahun. Pohon-pohon yang memang sudah akarnya sudah besar-besar. Ini perjalanannya masih lumayan. Saya harus naik ke atas lagi.
Di sini udaranya sangat sejuk sekali guys. Tapi aura mistis sangat berasa di sini. Oke, baik. Ini sudah tangga yang terakhir, saya mau selesai. Di ujung udah mulai terlihat ada makam dan juga ada warung-warungan, ada saung dan pohon-pohonan yang besar-besar di sini. Oke, capek banget pemirsa, ternyata tangganya memang lumayan jauh dari bawah ke atas, lumayan capek juga naik ke atas, lagi yang jarang olahraga kayak saya. Aduh, capek banget. Kita ke atas aja. Setelah sampainya saya di atas, wah, saya terpukau dengan suasana di sini, guys. Suasananya sangat sejuk dan damai. Baik, ini udah di ujung. Di sini makamnya sudah terlihat. Di sini ada makbaroh ya disebutnya mungkin ya. Ada makbaroh. Ini bentuknya seperti musola tapi ini adalah makam. Di sini konon ceritanya sejarahnya ada makam ulama besar yaitu Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan. Yuk kita langsung naik ke atas aja supaya lebih tahu jelasnya lagi makamnya seperti apa. Di sini saya sudah persis di depan pintu makam Wali Allah Pangeran Panjunan dan juga Pangeran Kejaksan. Ini persis saya ada di depannya, ini pintunya. Nggak tahu bisa masuk apa enggak, cuma digembok ini pintunya. Makamnya sangat kuno sekali karena memang ini bangunan dari dulu semenjak dibangun dan tidak pernah direhab atau diperbarui sampai sekarang. Jadi bangunannya masih bangunan-bangunan zaman dulu. Di sini ada piringan-piringan sama persis seperti piringan-piringan yang ada di masjid yang dibangun oleh Wali Allah Pangeran Panjunan juga Pangeran Kejaksan. Petilasan masjidnya pun mereka sampai saat ini masih ada. Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan adalah sosok ulama besar yang mana mereka adalah bagian dari sejarah di kota Cirebon. Pangeran Panjunan atau Syekh Abdurrahman adalah antara putra atau murid dari Syekh Nurjati atau Syekh Zatul Kahfi yang menikah dengan Syarifah Halimah, putri dari Ali Nurul Alim, putra dari Jamaluddin Akbar Al-Husaid. Menurut cerita, Pangeran Abdurrahman sedang mencari tempat untuk berdakwah, lalu mengajukan izin kepada Pangeran Cakrabuana yang kala itu menjadi penguasa Cirebon untuk dicarikan tempat yang layak untuk beliau. Lalu kemudian diberi tempat di daerah Panjunan. Kemudian membuat perkampungan di Panjunan menjadi sangat ramai. Hingga kemudian ia dijuluki atau dipanggil dengan nama Pangeran Panjunan. Pangeran Kejaksan dikisahkan sebagai seorang yang bertanggung jawab dalam bidang hukum di Kesultanan Cirebon. Di tangan beliaulah hukum diputuskan. Beliau juga dikenal sebagai seorang yang cekatan dalam menindaklanjuti laporan soal pelanggaran hukum. Dari catatan sejarah, Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan itu kakak beradik. Dan menurut sejarah juga, hubungan antara Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dengan Pangeran Kejaksan adalah saudara ipar. Ibu dari Pangeran Kejaksan adalah adik ipar dari Sunan Gunung Jati Cirebon. Ternyata memang benar sekali, di sini masih banyak pohon-pohonan yang udah ratusan tahun kayaknya ya. Sama juga nggak tahu nih, saya bisa tembus jalan kemana, tapi sepertinya di sini ada jalan setapak yang bakal jalan keluar lagi entah kemana. Tapi kalau mau ke sana di situ ternyata lebih hutan belantara lagi, hutan lagi. Menurut cerita warga sekitar, di sini juga banyak mencari pesugihan. Wah, padahal kalau mau kaya ya harus berjuang dan berdoa ya kawan. Ini adalah makom Wali Allah yang selayaknya kita ziarahi dan ambil pelajaran tentang perjuangan mereka. Oke,
Jangan lupa like, subscribe, dan kirim saran dan kritik kalau memang ada kritik dan saran di kolom komentar ya. Oke, saat ini saya coba menuju lanjut lokasi selanjutnya. Saya mencoba ke tempat petilasannya Pangeran Tanjungan dan Pangeran Kejaksan yang ada di kota Cirebon. Ternyata petilasan atau masjid-masjid beliau sampai saat ini pun masih ada masjidnya. Nah, yuk kita coba ke sana. Oke, alhamdulillah saya udah turun deket paling bawah ini, udah di pintu keluar lagi. Buat teman-teman semuanya yang mau mengunjungi ke situs Plangon, datang aja ke daerah Cirebon, tepatnya di Kabupaten Cirebon, daerah Sumber. Sekarang saya mau langsung lanjut lagi ke lokasi selanjutnya. Oke, ikutin saya yuk.